Oke, jadi kalau median itu berarti pencapaian nilai mahasiswa itu beragam gitu, dan itu tidak bagus. Grafiknya bisa menceng ke kiri atau menceng ke kanan, grafik poligonnya. Kalau rata-rata grafiknya normal itu gini loh, nah, gitu normal. Jadi itu tandanya. Yang betul itu kalau kita ngajar tuh yang dapat nilai kecil sedikit, yang dapat nilai banyak, yang nilai tinggi juga sedikit, kebanyakan di atas rata-rata. Kalau 0 sampai 100, kebanyakan tuh 70 sampai 80. Itu kalau tingkat S1. Kalau tingkat S2 nilainya itu kan 80 sampai 100. 80 itu yang paling rendah sampai 100. Nah, itu. Ya mestinya berapa nilainya? Ya rata-rata 90, 95 gitu loh mestinya, gitu. Kalau S3 rata-rata tuh mestinya 97 gitu. Itu baru dosennya berhasil mengajar. Itu kalau bosnya ngerti. Kalau bosnya nggak ngerti evaluasi. Itu saya belajar di tahun berapa tuh? Tahun 74 dengan Profesor Sutrisno Hadi. Nggak tanggung-tanggung loh ya. Gurunya itu nggak tanggung-tanggung, Profesor Sutrisno Hadi. Prof, jadi kalau mediannya itu tinggi, itu kurang baik ya, Prof ya? Ya kurang baik. Karena apa? Yang dapat nilai rendah banyak, dapat nilai tinggi banyak, dapat nilai sedang juga banyak. Jadi enggak bagus itu. Sedangkan keajekan di alam ini adalah normal. Kalau enggak normal itu pasti ada apa-apa itu. Seimbang gitu loh. Normal itu seimbang kan. Yang sedikit nilai dapat nilai kecil dikit, nilai tinggi dikit, kebanyakan kalau 0 sampai 100 itu kebanyakan berkisar antara 60 sampai 90 gitu. Itu pun yang dapat 60 sedikit, yang dapat 90 sedikit, kebanyakan 75 80. Itu namanya normal. Kayak pegawai itu kayak kalau enggak normal begini, yang baru diangkat naik Pajero. Yang pukat naik R3. Terus yang sudah kaprodi naik Kijang. Lah itu tidak bagus yang kayak gitu itu. Bagus enggak? Baru diangkat naik Alphard, naik Pajero gitu ya. Ada Fortuner yang baru. Sementara ketuanya naik R3. Yang kaprodinya naik Kijang. Itu namanya tidak bagus. Yang bagus tuh yang baru diangkat naik motor, yang sudah lama kerja di situ, ya punya pribadi minimal Innova, nah gitu normal itu. Tapi kalau yang baru-baru udah bagus-bagus, terus yang lama-lamaan, oh itu enggak normal kehidupan pegawai itu, pasti kehidupan instansi itu enggak normal gitu. Jangan dikira apa, itu gunanya statistik itu. Jadi ini lihat angka aja, kita sebagai bos tuh tahu ini mesti ada salahnya. Atau kenapa kok yang baru-baru tuh malah kaya-kaya? Gitu kan? Paling kurang ditanya. Waduh, rupanya anak para petani. Petani sawit, harga sawit kebetulan tinggi, maka begitu jadi angkat jadi pegawai dibelikan mobil baru gitu loh. Nah, jadi paling kurang tahu gitu. Dari angka itu kita tahu gitu loh. Kalau yang ini anak-anak biasa-biasa, anak pegawai biasa gitu kan. Pegawai itu kalau mau beli sesuatu tuh, kalau mau cepat pasti kredit. Kalau mau lambat, oh nyimpannya lama gitu ya. Oke, jadi gitu. Itu terus ada standar deviasi.
Standar deviasi apa tuh standar deviasi itu? Nah, gitu kan. Standar penyimpangan. Penyimpangan yang standar. Apa itu? Gitu kan. Jadi itu gunanya apa? Kita belajar statistik deskriptif. Oh ya, analisis deskriptif namanya. Kalau yang S3 itu harus ada analisis deskriptif, ada analisis diferensial. Gitu ya. Dia minta maaf yang kualitatif, yang kurang nyambung dengerin aja gitu. Nggak usah dipikir pusing-pusing gitu. Gitu ya. Jadi kalau analisis deskriptif itu pakai persentase atau pakai grafik atau pakai tabel silang. Itu di kualitatif boleh enggak? Ah, itu justru yang bagus gitu. Kalau analisis kualitatif itu kalau dibikin tabel silang bagus. Begini loh contohnya. Tabel silang itu yang kolom atas, bagian atas, tabel itu kan ada tabel kotak gitu ya. Yang kolom pertama atas itu umpamanya itu tentang pangkat pegawai. Pangkat pegawai. 3A sampai 3B. 3C sampai 3D. 4A sampai 4B. 4C sampai 4E. Itu kolom atas. Kolom bawah, yang kolom bawah kekayaan pribadinya. Nah, gitu kan. Gitu kan. Kekayaan pribadinya di bawah. Nah, cukup makan, lebih dari makan, termasuk kaya. Nah, gitu. Definisi cukup makan tuh, ya kalau makan tuh enggak pernah hutang gitu. Kalau yang lebih dari cukup tuh, ya masih bisa beli mobil, masih bisa rehab rumah gitu. Kalau yang kaya tuh biasanya contohnya tuh mobilnya banyak dan biasanya kalau orang kota tuh ternak rumah. Ternak rumah. Rumah tuh satu dibuat banyak gitu untuk kos-kosan. Ini namanya ternak rumah. Itu contoh. Nah, coba ditengok. Ada enggak golongan 3A, 3B yang punya itu? Nah, gitu. Kebanyakan yang punya yang mana? Nah, gitu loh. Itu kualitatif, kuantitatif sama. Jadi di kualitatif itu ada bisa pakai persentase, bisa pakai tabel silang. Tabel silang itu yang saya bilang tadi itu. Yang kolom pertama yang di atas tuh di garis gini, ada di garis ini golongan pegawai gitu. Yang di bawah garis di bawahnya kekayaan pribadi. Nah, gitu. Mau lihat pegawai itu sejahtera apa enggak gitu loh. Jadi kalau enggak sejahtera, kita mau meningkatkan mutu sama dengan pegawai tidak sejahtera. Kita mau meningkatkan mutu, bisa enggak? Mimpi. Gitu loh. Orang masih mikir makan, masih bayar listrik, suruh rajin, ya enggak bisa lah gitu. Dalam dunia modern juga enggak bisa. Rasulullah juga enggak bisa gitu. Rasulullah tuh kalau dapat ghanimah tuh Rasulullah mestinya yang paling banyak bagiannya kan, tapi enggak dibagi rata, biar maksudnya itu umat Islam itu sejahtera. Dulu kan rampasan itu berupa uang, emas, harta benda banyak gitu ya. Kalau perang, kalau menang kan dirampas dulu ya. Nah itu namanya ghanimah. Ghanimah itu dibagi, yang bagi Rasulullah gitu loh. Tapi anehnya sekali lagi Rasulullah sendiri dapat bagiannya dikit. Nah itu ya. Itu manajemen model apa itu?
manajemen model Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di model Barat tidak ada. Model Barat itu tidak ada bos gajinya lebih kecil dari anak buah. Tidak pernah ada. Kalau dalam Islam banyak, gitu ya. Dalam Islam banyak. Contohnya apa? Rasulullah sendiri, terus Sayyidina Umar bin Khattab, terus Harun al-Rasyid, terus siapa lagi? Salahuddin al-Ayyubi. Banyak contohnya. Ya, contoh manajemen yang Islami. Gitu. Nah, masalahnya teori itu belum dibukukan di buku-buku teks. Nah, gitu. Di buku teks enggak ada itu. Yang namanya buku teks namanya CEO itu pasti gajinya paling tinggi gitu. Ya. Nah, di bawah direktur, di bawahnya manajer juga. Semakin bawah semakin rendah. Dalam Islam enggak. Siapa yang paling banyak bertugas, umpamanya membunuh orang kafir 10. Berapa Khalid kamu membunuh orang kafir? 50 ya Rasulullah. Siapa orangnya? Sebut. Ini. Betul? Cek ke kawannya. Betul ya Rasulullah. Nah, ini berapa? Ini belajar yang paling banyak 50. Yang paling sedikit. Terus yang luka gimana? Nah, yang luka diurus oleh Rasul. Ya. Anda kalau belajar statistik jangan hanya bisa ngitung tapi bisa memaknai. Itulah yang namanya metode gabungan. Lihat ya sebentar. Oh gitu. Main sini ya sama balik apa? Iya, nanti Bang Nabi bangun. Ya. Nah. Ya. Ayah kampus dulu ya. Dalam. Itu namanya metode campuran yang itu sungguhnya udah lama tuh, tapi ditulis dalam bentuk buku oleh Creswell ya, John Creswell. Padahal sejak dulu sudah. Nah, contohnya gini loh, umpamanya koefisien korelasi antara kerajinan belajar dengan biaya yang dibutuhkan sama dengan 0,785. Itu setelah dikonsultasikan dengan tabel signifikan gitu kan. Signifikan, highly signifikan. Nah, itu kan enggak ngerti kita ya. Nah, itu minta tolong orang kualitatif gitu loh. Apa maknanya? Maknanya semakin rajin seorang mahasiswa, maka akan semakin tinggi prestasi belajarnya. Jadi kalau mau tinggi prestasi belajarnya, mahasiswa harus dibuat didesain menjadi rajin, gitu loh. Itu contoh. Yang kata-kata itu apa? Kualitatif. Jadi kuantitatif itu angka, dah angka gitu aja. Tapi makna angka itu yang bisa memaknai itu orang kualitatif. Jadi kerjasama kuantitatif kualitatif, gitu ya. Oke, yang kualitatif juga gitu. Banyak yang tidak paham. Maksudnya banyak itu berapa? Gitu kan? Maksudnya banyak itu berapa? Yang gitu kan? Yang tidak paham tuh lebih dari 75%. Kan agak jelas kan? Kalau dalam kualitatif kan bilangnya gini, banyak yang tidak paham. Yang tidak paham itu apa? Banyak itu berapa? Kurang lebih 75% mahasiswa tidak paham. Nah, baru bagus kan? Itu yang 75% mahasiswa tidak paham tuh pendekatan apa tuh? Kuantitatif. Jadi kuantitatif kualitatif tuh gandeng gini.
Oke ya. Jadi dan kuantitatif itu di akhir perhitungan biasanya minta tolong orang kualitatif. Nah, dan rekomendasi atau saran biasanya minta tolong orang kualitatif. Gitu ya. Oke, Sob ya. Awak coba kalau sekarang belum dapat, sekarang baca-baca buku statistik, dibaca lagi, dipahami lagi gitu ya. Ya, Prof. Nanti kalau ditanya oleh dosen luar yang orang kuantitatif, Anda tidak kelabakan. Ya, Prof. Siap. Itu contohnya ada uji homogenitas. Untuk apa? Perlu uji homogen. Oke, jadi itu ya. Jadi nanti Anda kalau yang kualitatif itu kata-kata banyak gitu. Banyak itu berapa? Sedang itu berapa gitu. Sedang itu 50% itu sedang gitu ya. Kalau banyak tuh di atas 50%. Itu loh. Jadi enak kita jadi peneliti itu enak gitu ya. Bukan orang kualitatif enggak mau aku pakai angka. Wah, itu orang enggak ngerti itu. Duit itu angka apa enggak? Duit itu angka bukan? Ya. Duit itu angka bukan? Angka, Prof. Iya, orang kualitatif kan enggak mau angka katanya. Ini duitnya taruh ke saya semua gitu kan. Gitu. Padahal gitu kan. Jadi orang itu yang rasional gitu, rasional seimbang gitu. Sekali lagi yang kualitatif boleh mengatakan banyak itu dengan angka. Setelah angka di persentase. Cara presentasinya gimana? Kan yang penghasilan 5 juta 20 orang. Berapa persen itu? Gitu loh. Dari total pegawai. Jadi 50 orang per jumlah pegawai kali 100%. Jumlah pegawainya 300 namanya. 50 per 300 kali 100%. Berapa jadinya? Sekian persen. Oh gitu. Boleh, boleh. Yang bagus yang seperti itu malahan gitu loh. Jadi enak baca hasil penelitian. Oke. Bisa kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hitungan angka-angka, Prof ya. Yang ingin saya tanyakan, instrumen yang kita gunakan kan kalau kualitatif cenderung bersifat narasi, Prof. Dan itu kan bisa pakai wawancara, observasi. Apakah boleh jadinya kalau kita untuk mendapatkan angka-angka itu menggunakan angket, Prof? Tidak harus angket. Umpamanya awak nanya kepala sekolah. Nanya kepala sekolah kan, Pak, berapa murid sini yang petani? Nah, kira-kira dari 400 murid itu kira-kira 300-an. Nah, gitu kan. 300-an. Jadi memang kualitatif itu tidak tepat sih, tapi sebagai gambaran yang agak jelas. Kira-kira 300-an. Berarti yang anak pegawai di STM itu sekitar 50-an. Yang lain anak petani dan buruh. Nah, gitu kan. Nah, ini kan dari 200 kan tinggal kita kurang-kurangi berapa persen fase. Jadi harus fix betul tanya. Kalau bisa fix lebih. Jadi nah, begitu ya. Jadi kalau orang kualitatif itu kalau mau mantep gitu, ngomongnya itu disertai dengan angka yang deskriptif, bukan yang inferensial. Bukan yang, kalau yang statistik itu ada deskriptif, ada inferensial. Inferensial itu untuk meramalkan, untuk
meramalkan dan memprediksi dan memutuskan. Oke? Jadi, jadi kalau untuk memperoleh angka tadi itu melalui instrumen teknik wawancara itu bisa, Prof, ya? Jadi maksudnya berdasarkan informasi saja gitu udah bisa kita buatkan sebuah angka gitu, Prof, ya? Iya, kan tabel. Nanti kan di bawahnya sumber, gitu kan? Sumber, bawah dari tabel itu sumber wawancara dengan berdasarkan hasil wawancara gitu, Prof. Kecamatan Tembilan tahun sekian. Itu. Wawancara dengan camat. Kok Anda percaya dengan camat? Loh, camat ya paham lah namanya camat. Masa kepala sekolah tidak tahu berapa jumlah murid? Tidak tahu, Pak, itu pokoknya banyak. Nah, kepala sekolah bengak namanya itu. Ya enggak? Ya nah. Kepala sekolah ditanya berapa jumlah murid? Oh, banyak lah, Pak, pokoknya. Kepala sekolah bengak itu. Bengak. Berapa yang dari SMP, berapa yang dari MTS? Nah, itu baru ngingat-ngingat. Sebentar, Pak, saya buka buku. Nah, gitu. Kepala sekolah ngetes bupati, ngetes gubernur itu gampang. Gampang ngetesnya itu. Ya kan? Gini rasio berapa? Gitu kan. Indeks harapan hidup Provinsi Jambi berapa? Itu apa maknanya? Nah, itu. Kalau itu enggak ngerti, oh iya enggak sah jadi gubernur. Sama dengan kepala SMK, ditanya jumlah murid tidak tahu, jumlah gurunya tidak tahu, jumlah pegawai tidak tahu. Kalau jumlah bangku ada berapa? Kalau tahu tuh hebat, langsung bisa jawab. Tapi kalau sebentar Pak mau lihat catatan. Nah, maka yang di catatan dari kepala sekolah tuh itu tuh ada. Biasanya langsung dihapus. Orang nanya kadang-kadang di mana aja kan. Itu kalau kepala saya, ini kepala sekolah HP-nya cuma WA, chatting dengan ini, enggak yes. Tentang sekolahnya justru enggak ada. Gitu loh ya. Itu untuk menandakan kapabilitas kita sebagai seorang pemimpin. Oke. Mulai Anda S1 sampai sekarang ini sudah berubah drastis. Kalau dulu nggak pernah tercatat itu ya. Oke. Udah bagus karena walaupun yang kualitatif kan tetap belajar statistik di IAIN dan STAIN ya. Ya kan? Ya, tetap belajar. Oke ya Nur, jadi bisa hasil wawancara dengan kepala sekolah atau camat gitu ya, itu boleh. Kalau dari tabel, dari dokumentasi boleh enggak? Boleh. Sumber diolah dari itu. Jadi bukan tabel itu bukan. Ini tabel yang sudah itu diolah dari data kependudukan di Kecamatan Tembi. Jadi yang kita buat itu sudah kita olah, bukan dicantumkan gitu aja, bukan gitu loh. Yang kuantitatif juga gitu nanti. Tabel itu jangan tabel yang mentah, itu namanya bukan penelitian namanya itu. Kalau penelitian tabel yang dicantumkan itu sudah diolah gitu loh. Sesuai dengan keperluan kita gitu. Tabel itu bisa diolah macam-macam gitu. Tapi olahan itu sesuai dengan keperluan kita gitu. Maka sumbernya diolah data statistik kependudukan Kecamatan Tembilan tahun 2021. Nah, gitu.